Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Pelan. Ini saya ada di Gombong ya, Kebun. Kenapa saya mau riding lewat sini? Karena jalurnya itu cukup menarik ya teman-teman ya. Jalurnya itu jalur perbukitan, naik turun, belok-belok, dan baik tanjakan dan jalan menurunnya itu banyak ininya ya, banyak jalannya yang rusak. Jadi jalannya ini cukup menantang. Ini kita ke kanan ya. Nah, kawasan geowisata Karangbolong. Ini kita masuk ke arah sini. Geopark Karangbolong. Jadi ini udah mulai masuk jalurnya ya. Jadi sebenarnya jalurnya jalur pinggir pantai ya. Kalau tadi pas kita belok kanan barusan itu, kalau kita belok kiri itu ke arah Jogja. Ke arah Jogja yang lewat pinggir pantai atau lewat jalur lintas selatan ya. Orang-orang nyebutnya sih jalur Dendels. Sebenarnya itu jalurnya Pangeran Diponegoro ya, bukan jalurnya Dendels. Nah, karena dekat pantai jadi banyak banget pantai di sini. Cuma bentuk pantainya, tipe pantainya itu pantai yang dari ada tebingnya gitu. Jadi tebing atau bukit terus nurun ke bawah ke apa namanya, baru ke lautnya ya. Jadi bentuknya tuh kayak amphitheater gitu. Dan karena kondisinya yang kayak gitu, jadi jalan di sepanjang jalan ini tuh banyak banget tempat wisata ya. Nanti kita bakal lihat satu-satu, dan ini saya bakalan bikin full ya jalur ini, mungkin sekitar setengah jam. Ini bakalan saya bikin full ride jalur ini. Kita mau lihat, saya mau nunjukin sih seberapa menantangnya jalur di sini. Enak banget sebenarnya buat riding yang pengen cari tantangan ya. Karena kalau nggak pengen nyari tantangan sih mending lewat jalur selatan itu ya, jalan utama, jalan nasional selatan. Karena jalannya lebih bagus dan cenderung flat. Kalau di sini ini jalannya sempit ya teman-teman, lihat ya. Jalannya sempit banget. Naik turun. Dan nanti kita bakal nemuin jalur tanjakan dan jalan menurun yang cukup ini kayak biasa. Saya naik Honda EDV yang 150, pakai helm KYT Falcon FR, dan ini sarung tangan saya nih Respiro ya, Respiro yang Zephyr kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman tertarik pengen beli helm, pengen beli sarung tangan, linknya saya sertain di kolom deskripsi. Dan untuk kamera yang saya pakai yang di mounting di helm, ini Akaso V50X. Sementara untuk kamera pocket gimbal ini yang di depan ini pakai
apa namanya, Xiaomi Orange. Semuanya linknya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau teman-teman tertarik pengen beli, bisa langsung cek di kolom deskripsi aja linknya ya. Kita lanjut jalan. Sebentar deh, kayaknya saya mau setting kamera dulu ini follow-nya ngikut, jadi ini dia ke tengah posisinya. Oke teman-teman, kita langsung jalan lagi. Dan ini objek wisata pertama yang ada di jalur ini. Ada Pantai Karangbolong, belok ke sebelah kiri, tapi kita ambil jalur yang ke kanan, ke arah Cilacap. Dan setelah ini jalurnya baru akan cukup ekstrim ya. Kalau untuk warga sini sih biasa aja jalannya mungkin, karena udah terbiasa ya. Ini saya nggak berani kencang-kencang ya, nggak berani kencang-kencang karena jalannya rusak. Dan juga saya takut ini di stang saya kan banyak banget pernak-pernik. Nggak banyak sih, ada dua, ada HP sama ada pocket gimbal. Kalau kenceng-kenceng di jalan rusak takut jatuh nanti. Jadi kita jalannya pelan-pelan aja. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, bisa dibantu buat subscribe ya kalau teman-teman tertarik ngikutin konten-konten saya. Jadi di channel ini saya itu utamanya bikin diary perjalanan motovlog saya dengan Honda EDV 150, karena saya punyanya cuma ya ini doang ya. Ke tempat-tempat menarik, ke jalur-jalur menarik, dan juga sharing-sharing yang mungkin bisa bisa cukup menarik buat teman-teman ya. Karena channel saya ini masih baru ya, subscribernya masih dikit, masih berapa puluh doang. Dan ini udah mulai kerasa tanjakan-tanjakannya ya. Ini depan ada bapak-bapak bawa rumput ya buat hewan ternak. Naik Vega kayaknya sih kalau lihat dari lampu belakangnya sih. Sebenarnya kalau di jalur ini tuh asiknya bawa motor manual ya, atau manual lah, motor bebek gitu juga enak. Karena kalau jalanan menurun itu masih bisa dibantu pengeremannya dengan engine brake ya, dengan masukin gigi 1 atau 2. Karena kalau di Matic ini kan nggak ada ya, kita full ngerem. Mungkin siasatnya ditambah kita buka gas sedikit biar ada engine brake sedikit juga. Jadi jangan bener-bener di loss gasnya. Dan di sini itu tempat wisata yang paling terkenal di sini itu adalah Pantai Menganti ya. Itu kayak seperti crown jewelnya daerah sini, Kecamatan Ayah ini ya. Saya juga udah bikin konten ke Pantai Menganti. Kalau teman-teman mau lihat, linknya saya sertain di kolom deskripsi, dan juga mungkin ada di kanan atas ya, kalau saya nggak lupa. Karena kadang saya suka skip, lupa buat naruh link di kanan atasnya. Ya, kita salip aja biar ada enak. Teman-teman, nih belok kiri ada Pantai Patemon, lurus ada Pantai Watu Bale, Lampok, Surumanis, Pecaron, Menganti, Sawangan, sama apa lagi tadi saya lupa.
Nah ini tadi Pantai Patemon Watu Pawon belok kiri nih ya. Pantai Patemon. Jadi selain pantai juga ada tempat selfie gitu, banyak sih bukit-bukitan. Yang saya tahu sih ada Bukit Wanalela. Siapa lagi ya? Jadi teman-teman kalau ke sini nih bisa langsung sekalian ke beberapa tempat. Kalau biar worth it sih ya, karena perjalanannya kayak begini jalannya. Jadi sekalian nyampe sini sekalian manfaatin bener-bener. Nah, ini jalur rata terakhirnya di sini nih ya. Karena di depan tuh ada sungai. Setelah sungai ini mulai masuk jalur pegunungannya, perbukitannya, bukan gunung soalnya ini. Nih Pantai Surumanis belok kiri di depan ini ya. Pantai Lampon dan Pantai Surumanis belok kiri ini ke sana. Cuma saya nggak ada waktu karena tadi berangkat juga kesiangan. Jadi saya dari Pangandaran tuh sebenarnya berangkat jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh, tadinya plan mau berangkat jam 3, tapi baru kebangunnya malah jam 3. Jadi tadi cuma ke Menganti, karena saya habis ini juga mau bikin konten di tempat lain lagi juga. Jadi dibagi-bagi dulu. Nah, tanjakan dan di sini kalau ada mobil papasan agak macet jadinya ya, karena harus pelan-pelan dan bahkan harus ngalah kadang. Mataharinya masih cukup terik ke mata, ke arah mata. Oke, jadi saya nggak siap ini sama tanjakannya barusan, karena tadi mau matiin notif di HP, baterainya habis. Jadi nggak ngeh. Nah ini salah satu tanjakan yang cukup ekstrim nih ya, tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Kalau warga lokal suka turunnya juga dari jalur ini ya, jadi ngelawan arah. Sebenarnya lewatnya sebelah kanan ini kalau yang menurun, cuma yang di atas itu jalurnya lebih ekstrim, menurunnya lebih tajam. Saya tadi pas berangkat juga udah lewat situ sih ya, udah lewat jalur yang sebelah kanan ini, jalur menurun yang sebelah kanan, menurun lagi. Dan ini bukan karena jalurnya udah mulai menurun ya, karena kita baru turun di satu bukit. Nah nanti kita bakal naik bukit yang lain lagi, dan banyak tikungan tajam kayak gini, sambil tanjakan, sambil menanjak ataupun sambil menurun ya.
belokannya lumayan tajam lagi sambil nurun, dan kalau dari arah berlawanan sambil nanjak. Ini bener-bener kalau teman-teman kesini harus dicek dulu ya, pastiin kondisi mesin dan juga kondisi remnya itu baik ya. Dan ini ada tikungan U ya, tuh ke atas itu jalannya, letter U. Saya mau nyalip tapi di depan belokan lagi. Alasan kenapa saya mau nyalip ini mobil karena nggak kelihatan belok apa kalau ada lubang. Teman-teman juga pasti sering ngerasain hal yang sama kan, nggak enaknya kalau di jalan yang nggak terlalu bagus dan harus jalan di belakang kendaraan besar kayak mobil, truk, bis gitu ya. Nah, lanjut lagi. Masih enak ini motor ini buat nanjak, walaupun kadang terasanya tuh jalannya pelan ya, dan tapi sebenarnya nggak perlu sampai ngebuka gas dalam-dalam, udah bisa. Nah, ini Pantai Menganti belok ke kiri nih ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana Pantai Menganti kayak apa dan juga jalurnya, jalur perjalanan riding saya dari Pangandaran ke Pantai Menganti, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Nah, kita lanjut jalan lagi. Ada SD di sini. Jadi di Kebumen ini ada beberapa tempat wisata ya, yang cukup terkenal ya, Pantai Menganti ini, terus ada Geopark, Karangsembung, Karangsambung, dan maaf, dan juga Geopark Karangbolong. Nah, Geopark Karangbolong itu daerah sini. Aduh. Jadi emang sebentar deh, berhenti dulu.
kita lanjut jalan lagi ya. Lanjut tadi ngomongin geopark ya. Jadi memang dataran sini Karangbolong dan Karangsambung itu menurut penelitian ya emang banyak bebatuan atau kontur kontur batu-batu yang muncul di permukaan itu, batuan atau lapisan yang ada di dasar lautan ya. Jadi kayak daerah sini tuh emang muncul naik dari lautan. Jadi memang cukup unik. Makanya jadi sini tuh jadi kayak tempat wisata geologi juga. Saya pernah nonton di channelnya, pokoknya tentang geologi gitu ya. Kementerian kayaknya sih, saya lupa. Juga di situ dibahas. Di situ juga dibahas ya teman-teman ya, tentang daerah Karangsambung yang kurang lebih serupa sih sama di sini, karena ini cukup 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 apa ya, jadi di sekitar perbukitan ini tuh konturnya flat, di keluar dari daerah sini tuh flat karena emang dekat laut. Kayak tadi tempat kita start itu kan flat,
Oke teman-teman, jadi karena jalur ini udah selesai, perjalanan saya selesai juga di video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di support kalau teman-teman ngerasa video saya ini menarik dan informatif atau juga bermanfaat. Mungkin bisa dibantu subscribe, dibantu like, komen, dan juga di share kalau pengen di share